Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Tita dalam pembelajaran daring kimia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar hukum dasar kimia yang ketiga, yakni hukum kelipatan perbandingan yang disampaikan oleh Dalton. Bunyi dari hukum Dalton adalah: bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini anak-anak, misalnya kita punya unsur C dan O. Unsur C dan O ini bersenyawa dan bisa membentuk dua senyawa atau lebih. Misalnya senyawa yang terbentuk ada CO dan CO2. CO ini senyawa pertama, CO2 ini senyawa kedua. Perbandingan C pada senyawa pertama banding C pada senyawa kedua. Nah, C pada senyawa pertama jumlahnya kan ini 1. C pada senyawa kedua jumlahnya 1. Perbandingannya tetap 1 banding 1. Sedangkan perbandingan unsur O pada senyawa pertama dan pada senyawa kedua, O pada CO jumlahnya 1. Sedangkan O pada CO2 jumlahnya 2. 1 banding 2. Jadi perbandingannya tidak tetap, melainkan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh lain, misalnya kita punya senyawa S dan O. Maaf, kita punya unsur S dan O. Unsur S dan O ini mereka akan bersenyawa dan bisa membentuk satu buah senyawa atau lebih. Misalnya di sini mereka membentuk senyawa SO, SO2 dan SO3. Ini senyawa 1, SO2 senyawa 2 dan SO3 senyawa yang ketiga. Perbandingan S pada senyawa pertama banding senyawa kedua banding senyawa ketiga. Nah, lihat di sini. S pada SO jumlahnya 1. S pada SO2 jumlahnya 1. S pada SO3 jumlahnya juga 1. Berarti perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Perbandingannya tetap. Sedangkan perbandingan unsur O pada senyawa pertama dibanding O pada senyawa kedua dibanding O pada senyawa ketiga adalah: O pada senyawa pertama jumlahnya 1, O pada senyawa kedua jumlahnya 2, O pada senyawa ketiga jumlahnya 3. Perbandingannya 1 banding 2 banding 3, tidak tetap. Nah, jadi begitu ya maksud dari hukum Dalton, perbandingan salah satu unsur tetap, tetapi perbandingan unsur yang lainnya tidak tetap. Mereka berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Untuk soal yang pertama, belerang dan oksigen bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Nah, sekarang kita bahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama, di situ ada senyawa 1 dan senyawa 2. Pada senyawa 1 dan 2 mengandung unsur S dan O. Di sini kita tambahi total.
Untuk senyawa 1, kadar belerangnya atau kadar S-nya adalah 50%. Dan senyawa 2, kadar belerangnya adalah 40%. Nah, untuk senyawa 1, kadar S-nya kan 50%. Total dari S dan O-nya harus 100%. Maka kadar O-nya tinggal dikurang, 100 dikurang 50 adalah 50%. Senyawa 2, total S dan O juga harus 100%. Di situ sudah ada kadar S-nya 40%, berarti kadar O-nya adalah 60%. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Perbandingan S dan O pada senyawa 1 atau S1 banding O1 adalah 50% dibanding 50% atau 1:1. Atau kalau misalnya kali 2, di sini dapat juga kita tulis 2:2. Sedangkan perbandingan S banding O pada senyawa 2, S2 dibanding O2 adalah 40% dibanding 60%. Kita bagi 20 biar sederhana. Jadinya 40 dibagi 20 adalah 2, dibanding 60 dibagi 20 adalah 3. 2:3. Nah, di sini perbandingan S pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah perbandingan S pada senyawa 1 di sini 2. Perbandingan S pada senyawa 2 di sini juga 2. 2:2 sama, berarti perbandingannya tetap. Sedangkan perbandingan O pada senyawa 1 dibanding O pada senyawa 2 adalah perbandingan O pada senyawa 1 adalah 2. Sedangkan perbandingan O pada senyawa 2 adalah 3. 2:3, tidak tetap, berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, karena perbandingan salah satu unsurnya tetap, yakni unsur S 2:2, dan perbandingan unsur lainnya tidak tetap, hanya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, maka data ini sesuai dengan hukum Dalton.